saya Amanda Nadea dengan NIM 2304-126202. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai mikroalga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mikroalga? Mikroalga adalah mikroorganisme yang hidup di perairan, di mana mikroalga sendiri bersel satu atau multiselular. Nah, mikroalga sendiri sering dikenal dengan fitoplankton atau alga laut bersel tunggal. Menurut 2021, beragam ukuran, bentuk, jenis, serta memiliki pigmen fotosintetik yang bersifat fotoautrotrof. Mikroorganisme dari mikroalga sangat rentan terhadap perubahan kualitas suatu perairan, di mana adanya kombinasi pengaruh antara faktor fisika dan kimia. Perairan menjadikan mikroalga terdominasi dan kualitas perairan yang satu dan yang lainnya menjadi berbeda. Peneliti Paika dan Kalor 2017 menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar nitrat dan fosfat di suatu perairan, maka semakin tinggi pula kelimpahan dari mikroalganya. Keberadaan mikroalga sendiri dapat memberikan gambaran terhadap kualitas perairan tersebut, di mana mikroalga sendiri dijadikan sebagai indikator kesuburan suatu perairan. Semakin banyak mikroalga di suatu perairan, maka perairan tersebut semakin subur. Mikroalga sendiri memiliki dengan diameter antara 3-30 mikrometer dengan habitat hidup di kolom air dan sedimen perairan, tawar, dan juga laut. Untuk cara berkembang biak dari mikroalga sendiri yaitu dengan cara membelah sel. Mikroalga sendiri memiliki fotosintetik atau pigmen fotosintetik yang berklorofil hijau, ficosantin berwarna coklat, ficobilin berwarna biru kehijauan, serta ficoeritrin berwarna merah. Mikroalga sendiri memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Ada 4 peranan dari mikroalga dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai sumber energi terbarukan, di mana mikroalga dapat diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan juga metana. Yang kedua, sebagai bahan pangan, di mana mikroalga dijadikan sebagai bahan pangan, sebagai suplemen, dan juga. Yang ketiga, mikroalga dijadikan sebagai penghasil plastik, di mana mikroalga dimanfaatkan sebagai biopolimer penghasil plastik. Dan yang terakhir, mikroalga memiliki peranan sebagai penyerap CO2. Seperti yang diketahui, mikroalga menyerap karbon dioksida sebanyak 25 kali lebih banyak dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Demikianlah pengertian dari mikroalga yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan kembali mengenai jenis-jenis dari mikroalga oleh rekan-rekan saya. Saya Tania Agustin akan menjelaskan kandungan mineral yang terdapat pada alga coklat atau Sargassum sp. Sargassum sp adalah salah satu jenis rumput laut yang memiliki nilai ekonomis tersebar luas di perairan Indonesia. Tumbuh di perairan yang terlindung dan berombak besar pada habitat batu. Sargassum sp sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber alginat, yang mana dibutuhkan dalam industri makanan maupun non-pangan. Faktor alam yang mempengaruhi pertumbuhannya adalah jenis substrat, cahaya matahari, kadar garam, dan lain-lain, serta dasar tempat melekatnya pada substrat berupa batu karang, kulit karang, abut, pasir, lumpur, dan kayu. Adapun klasifikasi yang dimiliki oleh Sargassum sp yaitu Dipisophthalliophyta, kelas Paophycae,
bangsa Vocalus, suku Sargasaceae, marga Sargassum, dan jenis Sargassum cristaefolium. Sargassum sp memiliki kandungan bahan kimia utama sebagai sumber alginat yang mengandung protein, vitamin C, dan mineral seperti klorida, magnesium, kalium, kadmium, seng, timbal, raksa, sulfat, iodium. Selain itu juga mengandung senyawa antioksidan. Adapun hasil analisa mineral alga coklat yang terdapat pada laporan yang ditulis oleh Anggraini Matinurahma dengan judul Studi Kandungan pada Mineral Alga Coklat Sargassum cristaefolium segar. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa beberapa mineral yang dimiliki oleh alga coklat Sargassum cristaefolium segar. Pada mineral hasil analisa daun segar yang memiliki ion positif yaitu natrium dan hasil analisa dari daun segar yang memiliki ion negatif yaitu klorida, kadmium, timbal, dan seng. Mineral hasil analisa batang segar yang memiliki ion positif yaitu natrium, sedangkan hasil analisa batang segar yang memiliki ion negatif yaitu klorida, kadmium, timbal, seng, sulfat, dan iodium. Adapun hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian kandungan mineral alga coklat, maka diperoleh Sargassum cristaefolium memiliki kandungan mineral yang paling banyak terdapat pada batang. Pada batang terdeteksi mineral yang memiliki ion bermuatan. Baiklah, nama saya Raja Firdaus Al-Rahman dengan NIM 2304114386. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kandungan mineral yang terdapat pada mikroalga merah. Alga merah atau Rhizophyta sp merupakan kelompok rumput laut dengan jumlah spesies paling banyak, yaitu sekitar 4.000 jenis menurut Lee 2008. Alga merah termasuk jenis rumput laut berpotensi ekonomis tinggi, mengandung vitamin, mineral, serat, natrium, kalium, dan senyawa bioaktif yang berupa hasil metabolit sekunder. Dan nutrisi yang paling penting adalah pigmen, menurut Hall and Crane 2011 dan Frites et al. 2012. Echuma sp merupakan salah satu spesies alga merah yang banyak dibudidayakan dan bernilai ekonomis karena manfaat pikokoloidnya yang besar, yaitu sebagai sumber keraginan dan agar serta teknik budidaya yang relatif mudah dan murah. Untuk komposisi nutrisi pada rumput laut sangat bervariasi tergantung pada spesies, tingkat kedewasaan, kondisi lingkungan seperti kualitas air laut dan cahaya, menurut Ortiz et al. 2006 dan Zawawi et al. 2014. Alga merah terdiri atas 3 macam atau 3 spesies. Yang pertama yaitu Echuma cottoni, Echuma spinaceum, dan Echuma striatum. Alga atau rumput laut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan kerangka seperti akar, batang, dan daun. Keseluruhan bagian tersebut Talus, Ferawati et al. 2014. Secara taksonomi, alga atau rumput laut termasuk dalam divisi Talapiata. Sampel alga merah Rhizophyta yang digunakan dalam penelitian ini teridentifikasi Echuma cottoni, Echuma spinaceum, dan Echuma striatum. Kadar abu merupakan kandungan total mineral yang dikandung oleh suatu bahan. 3 spesies Echuma pada penelitian ini memiliki nilai kadar abu berkisar antara 23,28 sampai 32 hingga 49%. Nilai kadar abu ini sejalan dengan pernyataan Venugopal 2011 yang menyatakan bahwa mayoritas nilai nutrisi kadar abu yang ada di rumput laut adalah 4,4 sampai 43,6%. Berat
kering, kadar abu rumput laut cukup tinggi karena rumput laut mengandung mineral-mineral baik yang makro, mikro, serta trace element menurut Matanjun et al. 2009 dan Mayer et al. 2011. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi sumber daya alam kelautan dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Salah satu sumber daya hayati yang potensial dan belum banyak dieksplorasi adalah mikroalga. Mikroalga mampu menghasilkan senyawa utama seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Selain itu juga memiliki komponen aktif yang dimanfaatkan dalam bidang industri pangan, kosmetik, farmaseutikal, dan nutraceutical. Komponen aktif mikroalga mempunyai aktivitas antimikroba, anti jamur, dan antivirus, serta aktivitas antioksidan dan antibakteri. Chlorella vulgaris merupakan mikroalga yang termasuk dalam kelas Chloropiceae. Memiliki nilai gizi yang baik dan senyawa-senyawa bioaktif alami seperti karotenoid, senyawa fenol, sulfat, polisakarida, dan vitamin yang salah satu fungsi dari senyawa bioaktif tersebut dapat mempengaruhi regulasi sel, respon kekebalan tubuh, dan sebagai antioksidan. Saat ini, penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintetis tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM karena diduga dapat menginduksi proses karsinogenesis. Karena itu, perlu dicari alternatif lain, yaitu antioksidan alami yang bersumber dari bahan alami seperti yang terdapat pada semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Potensi Chlorella vulgaris sebagai antioksidan dapat dijadikan antioksidan alami yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya proses oksidasi. Antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan, seperti melindungi tubuh dari berbagai penyakit degeneratif, kanker, proses penuaan, atau aging, serta berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Pengujian aktivitas antioksidan mikroalga Chlorella vulgaris yaitu pada ekstrak biomasa. Oleh karena itu, Chlorella vulgaris dikultivasi terlebih dahulu dalam sumber cahaya yang dapat meningkatkan produksi biomasa. Dan komponen bioaktif yang berpotensi sebagai antioksidan light emitting diodes atau LED merupakan kandidat sumber cahaya artifisial yang ideal. Beberapa karakteristik penting LED sebagai sumber cahaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Fahmi dengan NIM 23041111343. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan mineral yang terdapat pada mikroalga diatom. Skeletonema costatum adalah mikroalga diatom dengan kandungan lipid sebesar 7,242%. Pertumbuhan S. costatum dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu aerasi. Aerasi berfungsi untuk sirkulasi air pada media kultur, sehingga tidak terjadi proses stratifikasi. Klasifikasi Skeletonema costatum: Kingdom, Chromista Division, Chrysophyta, Class Bacillariophyceae, Order Thalassiosirales, Family Skeletonemaceae, Genus Skeletonema, Spesies Skeletonema costatum. Kumar 2014. Mikroorganisme adalah mikroorganisme bersel satu dengan struktur sederhana. Yanuar 2016. Kandungan lemak atau lipid dan asam lemak fatty acids yang ada di dalam mikroalga merupakan sumber energi. Kandungan lemak dan asam lemak dihasilkan dari proses fotosintesis yang merupakan hidrokarbon yang dapat menghasilkan energi yang belum digali dan dimanfaatkan. Kawaroe dan kawan-kawan 2010. Diatom adalah mikroalga uniseluler fotosintetik yang memiliki dinding khas yang terbuat dari
silika. Pola ukuran dan ornamentasi dinding sel yang khas menjadi ciri taksonomi jenis-jenis diatom. Diatom memiliki klorofil A, C, alfa, dan beta karoten serta xanthofil, sehingga warnanya menjadi coklat keemasan. Diatom juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu berupa sentrik diatom maupun pentate diatom. Sentrik diatom berbentuk simetri radial dan reproduksinya secara oogami, sedangkan pentate diatom berbentuk kurang lebih seperti bilateral, dan skeletonema costatum membutuhkan oksigen untuk menunjang pertumbuhannya untuk meningkatkan itu semua.